Pernahkah Anda merasa panik luar biasa hanya karena satu benda kecil hilang? Bayangkan ini, pagi hari Anda sudah sangat terlambat, waktu terus berjalan, dan saat Anda siap berangkat, jantung Anda seolah berhenti berdetak. Kunci motor atau kunci mobil Anda tidak ada di tempatnya. Kepanikan langsung mengambil alih. Anda mulai membongkar laci dengan kasar, mengobrak-abrik tumpukan kertas di meja, memeriksa saku jaket yang sebenarnya sudah Anda tahu kosong, bahkan menggeser sofa. Semakin panik Anda mencari, semakin besar kekacauan yang Anda ciptakan. Pikiran Anda menjadi gelap, tangan Anda gemetar, napas Anda menjadi pendek dan cepat. Anda merasa bodoh, marah pada diri sendiri, dan benar-benar buntu. Kunci itu seharusnya ada di sini. Di mana salahnya? Perasaan frustrasi ini mungkin sangat akrab bagi kita semua. Kekacauan di luar mencerminkan kekacauan di dalam kepala kita. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Anda akhirnya menyerah karena lelah. Anda bersandar di dinding, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam 1, 2, 3 kali. Anda tidak lagi mencari dengan tangan, Anda mulai mencari dengan pikiran. Anda berhenti bergerak secara fisik dan mulai bergerak secara mental, mencoba menelusuri kembali jejak langkah Anda dari semalam. Di mana terakhir kali Anda memegang kunci itu? Apa yang Anda lakukan? Setelah sampai di rumah, Anda memutar ulang film ingatan itu, perlahan-lahan. Lalu, tiba-tiba, ada sebuah sensasi kecil, sebuah firasat, saku celana jeans yang Anda pakai kemarin. Anda segera bangkit, merogoh saku itu, dan di sanalah dia. Kunci itu ada di sana sepanjang waktu. Ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi di tempat paling jelas yang terabaikan oleh badai kepanikan Anda. Rasanya lega, tapi juga sedikit konyol. Kenapa tidak terpikir dari tadi? Kisah sederhana tentang kunci yang hilang ini sebenarnya adalah metafora yang sangat kuat untuk kebuntuan yang kita hadapi dalam hidup. Coba pikirkan, ketika kita menghadapi masalah yang lebih besar, sebuah proyek, pekerjaan yang macet, hubungan yang terasa buntu, atau keputusan hidup yang sangat sulit reaksi, pertama kita seringkali sama persis, mencari solusi dengan panik. Kita memaksakan diri untuk menemukan jawaban di luar. Kita membaca lebih banyak buku, menonton lebih banyak video, bertanya pada lebih banyak orang, berharap ada yang memberi kita peta jalan ajaib. Kita memaksa otak kita bekerja lebih keras, lebih lama, seperti mengobrak-abrik laci yang sama berulang kali, berharap kunci itu tiba-tiba muncul. Hasilnya, sama seperti saat mencari kunci, kita hanya menciptakan lebih banyak kekacauan, kelelahan mental, dan stres. Kepanikan ini, ironisnya, justru menjadi tembok yang menghalangi kita dari pemikiran jernih, logika, dan yang terpenting, intuisi. Kunci solusi yang kita cari seringkali ditemukan bukan dengan mencari lebih keras di luar, tapi dengan berhenti sejenak, merasa, dan mengingat ke dalam. Jawabannya jarang berada di buku baru yang belum kita baca, atau dalam nasihat orang lain yang belum kita dengar. Seringkali, jawabannya sudah tersimpan rapi di dalam diri kita. Mungkin dalam ingatan akan langkah pertama yang benar sebelum kita salah arah, atau dalam intuisi halus yang kita abaikan karena terlalu sibuk mendengarkan kebisingan di sekitar kita. Sama seperti kunci di saku celana, solusi itu mungkin sudah ada di tempat yang paling jelas, yaitu di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk diperhatikan. Kita hanya perlu cukup tenang untuk merasakannya. Saat panik, kita melihat masalah sebagai monster raksasa. Saat tenang, kita melihatnya sebagai teka-teki yang bisa dipecahkan. Jadi, pelajaran terbesarnya adalah, belajarlah untuk berhenti saat Anda mulai merasa panik. Bukan berhenti menyerah, tapi berhenti dari tindakan panik yang tidak produktif. Beri ruang bagi pikiran Anda untuk bernapas. Ketika Anda berhasil menciptakan ketenangan di tengah badai, Anda akan mulai bisa melihat gambaran yang lebih besar. Anda bisa menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak terlihat. Dan dari ketenangan itulah, kunci solusi itu akan muncul. Seringkali dari tempat yang paling tidak terduga, yaitu dari kebijaksanaan
yang sudah ada di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak perlu mencari lebih jauh. Anda hanya perlu melihat lebih dalam. Mulai hari ini, mari kita coba mengubah kebiasaan kita. Mari kita ubah insting mencari dengan panik menjadi insting merasa dengan tenang. Ini adalah latihan sederhana yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, identifikasi tembok Anda. Pikirkan satu masalah, tugas, atau ide yang terasa macet hari ini. Mungkin itu paragraf yang sulit Anda tulis, email yang membingungkan untuk dibalas, atau keputusan kecil yang membuat Anda ragu. Apapun itu, sadari keberadaannya. Langkah kedua, ambil jeda, bukan mencari lebih keras. Begitu Anda merasakan gelombang frustrasi, kepanikan, atau dorongan untuk memaksakan diri, segera berhenti. Ini adalah momen krusial. Alih-alih meraih ponsel untuk mencari distraksi, atau membuka tab baru untuk mencari jawaban instan, ambil jeda 5 menit. Hanya 5 menit. Jeda ini adalah senjata rahasia Anda. Selama jeda 5 menit itu, mari kita tarik napas dan merasa. Pertama, jauhkan tangan Anda dari perangkat apapun. Jangan membuka buku panduan atau mencari referensi lain. Cukup diam. Kedua, tarik napas panjang dan dalam sebanyak 3 kali. Pejamkan mata. Jika itu membantu Anda fokus, rasakan udara masuk dan keluar, menenangkan detak jantung Anda. Lalu, alih-alih bertanya, di mana solusinya? Coba tanyakan pada diri sendiri. Apa langkah pertama yang aku ambil sebelum ini menjadi rumit? Atau perasaan, atau ide kecil apa yang aku abaikan sebelum aku mulai panik? Coba rasakan dan ingat, bukan menganalisis. Langkah terakhir adalah menemukan kunci Anda. Biarkan intuisi Anda berbicara dalam keheningan itu. Jangan memaksanya. Seringkali, hanya dengan memberikan ruang tenang, sebuah ingatan kecil, sebuah ide sederhana, atau sebuah perspektif baru akan muncul dengan sendirinya. Seperti mengingat kunci di saku celana, Anda mungkin akan mengingat detail penting yang terlewatkan. Ketenangan adalah tanah subur, tempat ide terbaik tumbuh. Jadi, pesan untuk hari ini adalah, percayalah pada kekuatan ketenangan. Saat Anda merasa tersesat dan buntu, ingatlah kisah kunci yang hilang. Kunci yang Anda cari dengan susah payah mungkin tidak berada di luar sana. Ia mungkin hanya menunggu dengan sabar untuk ditemukan di dalam saku celana ingatan Anda. Beri diri Anda izin untuk berhenti, bernapas, dan merasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.